lama-lama aku bilang, aku berangkat dan sampai hari ini 2025 2 tahun berlalu tidak ada masalah sama sekali. Dan dibawa ronsen dan ronsen dokter jantung khusus saat itu dibawa ke rumah Ima, berapa kali dicek nggak ada masalah jantung, paru-paru. Saya melayani SMP, melayani mereka. Jadi mengapa kita harus bertanggung jawab? Karena di dalamnya ada muatan, ya muatan apa? Penugasan dan kepercayaan. Maka di sini ada 4 alasan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, ada 4 poin mengapa kita harus bertanggung jawab. Yang pertama di sini karena setiap kita punya beban, yaitu juga namanya dia. Kok dia pintar ya? Maka alasan yang pertama ini karena kita semua punya beban, lakukan itu sesuai dengan porsimu. Contoh kemarin, ya pasca kemarin saya tugaskan Jensen menyanyi mewakili SMP 10 di acara pasca. Jensen tidak maksimal. Mama mencinta pelayanan. Saya sebagai orang tua bisa mengantarkan dia pakai payung, saya gendong. Kalau itu posisi saya sebagai orang tua, boleh paham? Artinya di situ tidak perlu banyak alasan. Kalau mau cek gigi bisa jadwal sama dokter bisa, tapi kenapa di hari ini? Maka murid kepercayaan sudah kandas dan yang lain-lain, teman-teman yang lain yang beralasan hujan lah begini lah. Jadi belum cocok gitu. Yang pertama, ini alasan yang pertama ini adalah karena kita punya beban. Mereka tidak punya beban, berarti tidak punya beban ini, maka dia nggak datang. Ya. Kalau ada tugas dikasih ibu, kita berdoa ibadah itu bukan paksaan, tetapi wujud kasih kita karena kita sudah mengerti tentang siapa Tuhan kita. Jadi nggak usah dibangun-bangunin, ayo bangun kita ibadah, ayo kita baca firman. Tidak. Saya itu setiap pagi jam 4.20 harus bangun. Jadwalnya adalah renungan dulu 20 menit, baru jalan santai, masak. Itu jadwal. Karena keterhubungan itulah membuat saya semakin cinta kepadanya, merasakan Allah menyertai. Jadi mari kita memiliki pemikiran bahwa kita punya beban atau tanggung jawab. Joshua punya tanggung jawab di bagian pemusik, maka latihan kau bagus-bagus supaya ketika nanti tolong pemusiknya, ibu sebagai yang lain-lain. Demikian juga bagi kameramen itu perlu juga belajar. Apapun beban-beban yang Anda terima dari profesi ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Izinkan kita. Ada enggak? Yes, ya. Baik kita semua juga. Maka ia boleh bermegah melihat keadaan orang lain, sebab tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri. Jangan melihat itu urusan juga. Jadi mari ya urusi dulu diri kita, karena kita punya beban masing-masing. Ini tim promosi, kameramen, ketua dan yang lain, senior media. Urusi dulu tugasnya ya. Jangan suka kritik-kritik orang lain. Ada dulu panitia kemarin, ikut suruh disuruh lagi orang lain. Pembekalan ini kau mengerti. Itu membuat kau gagah perkasa, bukan menjadi campuran. Oh saya dapat pembekalan materi, tapi tidak diaplikasikan, itu menjadi kesombongan. Maksud ibu kau gagah perkasa itu pede untuk memberikan teladan sesuai dengan kemampuan. Jangan menjadi pemohon, kita jadi pelayan. Ya, karena kita masing-masing punya pekerjaan sendiri. Sudah ditetapkan, ya. Jangan lari. Mari kerjakanlah pekerjaan tanggung jawab yang sudah Anda emban, yang sudah ditugaskan. Tanggung jawab plus dengan beban.
sesuatu kepadaku. Yang kuat ngomongnya, kata kepada siapa itu? 1, 2, 3. Karena Tuhan sudah mempercayakan sesuatu kepadaku. Ya, berbahagia Anda terlibat dalam profesi ini, dan Anda bisa dipercayakan di dalam setiap tugas-tugasnya. Karena Tuhan sudah mempercayakan itu, maka lakukanlah dengan ketaatan, bukan cari muka. Karena di antara kalian juga ada yang cari muka. Kalau ada yang sentina pura-pura bersih-bersih ya. Kalau ada yang sentina pura-pura alim, lepas di sentina nggak ada setan. Kamu nggak akan bisa dipercayai karena lambat, cepat atau lambat dusta, karena tidak ada dusta. Kalau kau berpura-pura, berapa lama kau berpura-pura bertahan dalam berpura-pura? Nah. Katakan aku nggak berpura-pura. Aku gak berpura-pura. Ya. Mari dulu kita baca tentang Matius 25. Apa di situ? Tentang apa? Tentang talenta ya? Iyanya? Apa di situ? Ya. Tuhan memberikan modal kepada kita kebijakan, kecerdasan, kepintaran. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita tertinggal. Ya kan, tentang ada 10 gadis ya. Yang 5 orang adalah yang bijak. Artinya tidak bersantai-santai. Yang 5 orang lagi, lama lagi yang Argentina datang. Gak usah kita cepat-cepat datang. Lagian nanti kalau kita terlambat, Bu, begini bobono. Ya. Jadi marilah kita bisa belajar dan Tuhan mempercayakan kepada aku apa itu ya, tugas-tugasnya. Nah, seperti mati-mati sudah. Yang ketiga, karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika Anda sudah memutuskan jadi panitia atau pelayan tim Rokris, ada konsekuensinya. Mungkin kau akan diejek, tim Rokris nih, Cici pakai bed nih, terus kau bilang, aku mengundurkan diri, gitu. Karena dunia menawarkannya enak-enak untuk menuju kau ke kebinasaan. Jadi mari, apapun keputusan dalam pelayanan ini tetap ada risikonya. Jolok-olok dia. Tidak memakai proyektor ya Kak ya. Di lain waktu nanti saya akan juga kalau diberikan kesempatan sama Kak Sentina, nah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan selain belajar mendengar, belajar melihat, belajar dalam mengaplikasikan mendengar dan melihat. Jadi ada 3 session sebenarnya yang akan saya sampaikan, tetapi hari ini karena waktu hanya diberikan waktunya sedikit ya untuk saya, ya supaya kita nggak kelaparan, kalian juga tidak bosan, ya. Nah, sekarang materi yang akan saya sampaikan tadi apa? Belajar mendengar. Apa? Belajar mendengar. Belajar mendengar. Saya mau laki-laki di sebelah sini ya, karena mata saya kiri ke kanan ya. Silakan yang laki-laki. Ya. Belajar mendengar. Ya. Nah. Karena banyak sekali ya tidak suka mendengar sekarang ini. Mendengar tetapi masuk kanan, keluar kanan, gitu. Nah, ya kan? Banyak berbicara pun gurunya, kalau mendengar kita kurang, semuanya akan sia-sia. Terutama ini kepada pengurus Rokris ya. Rokris ya. Nah, apa itu Rokris? Saya mau tanya dulu sama ketua. Rokris itu apa? Rohani Kristen. Hah? Rohani Kristen. Rohani Kristen. Murid kamu akan diajar menjadi seorang pelayan